Halo semua, saya Ivan Jimmy Andris. Saya dari kelas Jartel gabungan 02 dengan NIM 670518417. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat video ujian praktikum jaringan telekomunikasi broadband yang kedua. Mari kita lihat soalnya apa aja. Maaf ya kalau agak ribet di kendaraan, soalnya rumah saya di samping jalan. Buatlah sebuah video tutorial praktikum modul 3 dan 4 dengan ketentuan sebagai berikut. Klien 1 merupakan 4 digit angka terakhir, klien 2 sebaliknya. Wajib ada facecam. Oke, udah di sebelah kiri. Jelaskan step-step. Oke. Format pengumpulan diupload di YouTube masing-masing. Oke, jadi ini adalah modul 3 ya. Langsung kita masuk di praktikum. Sorry, saya mau jelasin materi dulu. Kita akan simulasi NGN Softwitch menggunakan Trixbox, di mana alat yang digunakan itu ada swiper dari laptop, swiper dari HP, terus Trixbox dan satu paket sih, Trixbox, Linux CentOS dan lain-lain. Oke, NGN itu jaringan berbasis paket yang mempunyai kapabilitas layanan broadband dan disediakannya jaminan kualitas atau QoS. QoS itu akan dibahas terlebih dalam lagi di modul 4. Ya, teman-teman, kita bisa lihat ya arsitektur NGN, di mana kita bisa lihat di sini adalah alur kontrolnya yang merah, alur medianya itu yang biru, dan manajemennya itu yang hijau. Di sini ada arsitektur Softwitch, dari skenario, dari analog phone, semua terkumpul di IP network. Di sini ada trunk gateway, ada Softwitch, SS7, NWK, PSTN, dan analog phone. Oke. Di sini ada media gateway controller. Dia itu sebagai pengontrol semua sesi layanan dan komunikasi. Dia yang mengatur interaksi antara elemen dengan elemen. Setelah itu ada signaling gateway. Dia itu yang menciptakan sebuah jembatan antar SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali MGC. Setelah itu ada media gateway, ada dua, ada trunk gateway dan access gateway. Trunk gateway ini untuk kelas 4. Dalam artian itu dia membuat rute traffic itu dari jaringan PSTN. Kalau akses gateway itu untuk kelas 5, dia itu menghubungkan Softwitch dengan jaringan korporasi atau terminal pelanggan. Lanjut media server, dia itu memperkaya Softwitch dengan segala kemampuan media-medianya, ada dari digital signal processing, ada media video, ada media suara, dan lain-lain. Setelah itu ada application server, dia itu menyediakan aplikasi tambahan di luar fitur. Ada voicemail, prepaid call, fixed SMS, voice, VPN, dan lain-lain. Setelah itu ada fitur server, itu fitur-fitur layanannya, operating support system untuk mendukung operasi sistemnya, pembelian jaringan, dan manajemen jaringan, dan lain-lain. Oke, Trixbox. Jadi Trixbox itu adalah VoIP server yang dibuat menjadi satu dengan sistem operasi yaitu Linux CentOS. Jadi kita download, kita buat Linux CentOS itu di dalamnya itu ada Trixbox. Dan di dalam Trixbox itu ada komponen lagi yaitu operasi sistem CentOS Linux, database MySQL, VoIP server, dan tampilan GUI. Oke, langsung kita masuk di praktikum ya. Kita masuk ke Trixbox-nya kita. Sorry. Remind me later. Oke, saya sengaja salah ya. Oke, kita login, root, password. Password itu sesuai yang kita masukin ya. Oh ya, untuk teman-teman yang mau install Trixbox caranya gimana, bisa cari di YouTube maupun ada tutorial yang diberikan oleh jaringan telekomunikasi broadband laboratorium sendiri. Nah, di sini kita akan mengetik perintah system config network. Kalau typo bisa diketik lagi. Kita enter aja ya. Nah, untuk teman-teman yang pertama kali menggunakan Trixbox, tampilan yang ini teman-teman perhatikan, yang merah itu akan diisi bintang dan di bawahnya ini kosong, IP, netmark, default gateway, dan lain-lain. Karena saya pernah melakukan, makanya saya tidak akan mengubah IP lagi, karena kemarin sempat saya ubah IP-nya, namun ternyata itu menyebabkan kegagalan dan tidak bisa masuk ke websitenya. Di sini saya sepakat
static IP saya itu 1.200, gateway seperti itu, gateway-nya IP dan netmask-nya 255.255.255.0. Oke. Kita oke, setelah itu kita save dan quit. Nah, setelah di sini teman-teman jangan bingung harus ketik apa? Ketik aja reboot. Dia untuk mengulang sistem sehingga sistem bisa membaca apa yang kita konfigurasikan. Oke teman-teman, sambil kita tunggu, saya akan menjelaskan sedikit. Nanti di website itu kita akan membuat penambahan user ekstensi supaya siapa yang bisa melakukan panggilan dan siapa saja yang berhak untuk diizinkan melakukan panggilan. Nah, setelah kita menambahkan user, kita akan menconfig atau kita akan menambah atau kita coding sedikit supaya berhasil di panggilannya. Oke teman-teman, sambil kita tunggu ya. Untuk browser yang disarankan yaitu Chrome, Google Chrome ya. Oke, kita tunggu aja teman-teman. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Sebelumnya saya mau ini bilang, saya udah bikin video praktikumnya, ujiannya. Cuman ada kesalahan di mana saya memasukkan user extensionnya itu tidak sesuai dengan permintaan Ujikom. Makanya dari itu saya membuat video ini ulang dengan catatan ya benar dan tanpa salah. Oke, sekarang udah masuk ya. IP kita udah kelihatan tuh. 192.168.1.200 kan dia udah bilang di atasnya for access to the Trixbox Web GUI. Sekarang kita masuk ya. Buka Google Chrome-nya kalian, ketik 192 sesuai IP yang tadi kalian masukin. Yang udah disepakatin static IP, enter. Nah, ini adalah tampilan dari Trixbox-nya. Kita ubah modenya ya. Kita switch. Oke. Saya udah langsung masuk. Untuk teman-teman yang ditanyakan login dan passwordnya, untuk loginnya sendiri itu MAINT, main. Passwordnya itu kata password sendiri, PASSWORD. Langsung login aja, langsung masuk seperti saya. Oke, kita langsung masuk di payback setting. Nah, teman-teman, kita buka di extension ya, jangan lupa. Ini adalah nama dari teman-teman saya yang meminjam laptop saya untuk remote karena device mereka tidak mendukung. Sekarang bagian saya, kita generic SIP device tetap dibiarkan, add an extension, submit. Nah, user extension sesuai diminta soal, NIM saya itu 67051841117, berarti 4117. Nah, untuk display name-nya sendiri Ivan Jartel. Nah, di sini juga isi Ivan Jartel. Nah, di secret kita akan mengisi sesuai user extension 4117 67051841117. Ya kan, 4 digit angka terakhir kan? Iya, 4 digit angka terakhir. Oke. Submit ya. Udah nggak usah diubah apa-apa lagi. Oke, udah masuk ya Ivan Jartel 4117. Kita submit lagi, kita buat yang kedua. Satu buat laptop, satu buat HP. Ingat, jangan lupa. Berarti 7114. Display name Ivan Jartel, Ivan 2 Jartel. Ivan 2 Jartel. Nah, ini sama ya kayak di atas. User extensionnya. Submit. Nah, udah masuk nih. Gimana caranya tahu udah masuk? Namanya udah di sini jelas. 14117 17114. Kita klik apply configuration change. Continue with reload.
Oh, sorry teman-teman, udah ya. Oke, sekarang kita masuk ke config file editor. Nah, di sini tuh kita akan cari zip.conf. Nah, kita ke atas, jangan lupa. Kalau bingung, ke atas saja scroll. Sebenarnya kalau kita di awal ya, kita belum setting apa-apa, ini itu tidak ada, sampai di include doang nih. Nah, ini yang kita akan tambahkan. Video support sama dengan yes, allow H263, P. Kita update. Komplit ya, sukses. Terus reread config. Biar dia membaca bahwa apa yang kita sudah config itu berhasil. Oke, nggak usah bingung, langsung masuk Swiper. Kita buka Swiper, ini adalah akunnya si Surya tadi. Kita keluar dulu ya. Ini tutorial buat hilangin ya akun, klik aja yang ini, delete tempat sampah, yes. Nah, sekarang kita masuk dengan 4117. Ingat ya, 4117 bukan nama kalian, 4117. Di sini isi IP yang tadi kita sepakati 200 itu. Kalau benar, ini proxy-nya skip aja ya. Kalau benar UDP-nya itu hijau. Oke, benar ya. Oke, sekarang saya bikin swiper dari HP. Saya keluar dulu, sorry, dari yang si sore tadi. Saya pakai 7114. 7114 create akun. Oke, saya pakai IP 192.168.1.200. Sorry. Saya next, skip. Teman-teman bisa lihat kan, itu hijau untuk UDP-nya, hijau. Finish. Oke. Berhasil ya untuk ini. Next. Nah, sekarang saya ingin menelpon dari HP ke laptop. Saya mau telepon berarti 4117. Saya telepon, apakah masuk? Masuk, teman-teman. Angkat ya. Kita matiin mic-nya sama speakernya biar nggak ribet. Oke teman-teman, kalau bisa udah terhubung berarti modul 3 selesai. Praktikum modul 3 adalah kita membuat sebuah jaringan, kita menambahkan, kita mengkonfig agar agar orang yang kita izinkan itu atau user bisa masuk dan bisa saling berkomunikasi. Biarkan mereka tetap berkomunikasi. Kita lanjut modul 4 teman-teman. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai modul 4. VoIP, Manet, Ad hoc, dan Ethereal. Ethereal ini aplikasi ya. Oke, Manet itu dia itu jaringan kabel yang dibangun secara autokonfigurasi tanpa infrastruktur. Nah, dia itu memiliki banyak jenis-jenis ad hoc, yaitu adalah yang vehicular, ada VANET, InFANET, dan IMANET. Bedanya di mana? Kalau VANET itu di kendaraan antar kendaraan, kalau InFANET itu kecerdasan buatannya, kalau IMANET itu lebih ke ini jaringan ad hoc yang menghubungkan MN ke gerbang tetap internet. Aplikasinya itu ada untuk militer, ada juga untuk bantuan bencana. Oke, ini yang dibutuhkan di sini ya, parameter-parameter QoS. Apa itu QoS teman-teman? QoS itu bisa dibilang standar maupun suatu cara untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah sistem untuk beroperasi. Di sini ada throughput. Kalau ada yang tanya, apa sih bedanya throughput sama bandwidth? Bandwidth itu adalah saya kasih analogi ya. Bandwidth itu jalan tol, throughput itu mobil yang untuk melintas. Jadi, throughput itu cepat datanya, kecepatan transfer data yang efektif. Di mana jika kalau kita mau tahu berapa throughputnya, kita bisa ikutin rumusnya jumlah total per jumlah waktu pengiriman. Nah, lanjutnya paket loss. Dari namanya aja udah jelas ya, paket loss, paket yang hilang. Di sini dia adalah salah satu parameter QoS yang kita bisa melihat berapa paket yang hilang dengan rumus paket yang dikirim dikurang paket yang diterima per paket dikirim dikali 100%. Kalau delay itu delay itu waktu berapa lama waktu untuk menempuh jarak dari pengirim ke penerima. Kalau jitter itu variasi delay. Oke, langkah praktikumnya sama ya. Kalau teman-teman bisa lihat modul itu sama. Sisa rekam. Nah sekarang sisa perhatikan saya yang untuk menjelaskan. Karena ini panggilan tetap berlangsung, kita buka Ethereal ya. Waduh,
Ini adalah tampilan yang real. Kita masuk ke capture interface. Oh ya teman-teman, jangan bingung ya. Emang ketutupan itu. Aplikasi ini itu agak nggak terlalu baik. Kita lihat yang paketnya berjalan, prepare. Kita klik di sini yang minutes. Ini artinya kita akan merekam data selama 1 menit. Kalau ini megabyte nggak perlu dicenteng, langsung aja start. Nah di sini dia akan merekam ketika kita berbicara sebanyak mungkin. Dia akan merekam panggilan dalam 1 menit itu. Nah nanti kita akan melihat parameter-parameternya, berapa paket loss yang ada, berapa jitter, delay, dan lain-lain. Oke teman-teman, kita tunggu aja ya. Kita lihat di Bandicam kita udah berapa menit. Oke, 15 menit. Oke, udah setengah menit ya. Nah, ntar di sini itu nanti kita filter untuk IP-nya. Terus pemilihan IP itu jangan salah. Oke, berapa detik lagi? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke teman-teman. Nah, ini adalah datanya kita nih. Nah, sekarang kita ke statistik. Emang ketutupan teman-teman. Statistik, conversion list, terus IPv4. Sorry teman-teman. Kita lihat ya, kita ambil data yang paling besar, kita apply filter paling atas, ambil semua yang paling atas. Oke. Nah, teman-teman di sini saya mau bilang ya, kalau misalnya emang ada yang salah di sini atau kok RTP saya nggak keluar. Nah itu perhatikan IP, perhatikan IP lawanmu atau nggak, kan itu tadi kan ada 2 tuh yang paketnya besar juga, ada yang 6060, ada yang 6000 berapa itu. Itu pilih-pilih aja di antara keduanya biar teman-teman nggak bingung. Oke, setelah RTP selesai kita langsung statistik, masuk ke RTP, stream analyze. Nah, oke teman-teman, ini adalah hasil dari yang tadi kita udah rekam di RTP-nya. Kita sekarang simpan, save CSV. Kita pindah ke penyimpanan Ivan ujian. Jangan lupa .csv. Oke, kita simpan. Oke, biar kenapa? Biar kita simpan, biar kita buka di Excel-nya itu lebih enak. Nah, Ivan ujian kan, ini adalah datanya teman-teman. Dimana di sini adalah paketnya, ada jitternya. Nah, teman-teman di sini saya mau katakan untuk aplikasi Ethereum ini sebenarnya masih kurang. Kalau teman-teman masih ingin mencoba dan ingin mendalami untuk mengetahui berapa paket yang hilang, berapa jitter, berapa delay, throughputnya berapa, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Wireshark. Oke teman-teman, ini adalah video praktikum dari saya, dari Ivan Jimendris. Kalau ada salah, ada kurang, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.